kalau kata bahasa Jermannya mah kopi aing kuma aing. Wah, kadang gua kalau ke sono kopi aing kuma aing udah ribet. Iya. Jerman bagian mana tuh? Iya. Ya udah, nih gue mau gerakin anak mudanya lagi. Ayo balik lagi ke kopi. Oke. Itu sih dari situ sih sebenarnya. Naikin minat untuk bertani kopi atau mengangkat perkopian di Bengkulu lah ya. Iya. Oke, balik lagi di Mr. Dam Podcast, just sit back and chill. Oh begitu ya tagline-nya ya. Yo. Just sit back and chill. Oh, sit back, sit. Duduk. Yoi. Oke. Alright, guys. Wow, apa kabar guys? Ketemu lagi nih. Mr. Dam Podcast kali ini. Episode ini kita kedatangan narasumber yang wow, ini luar biasa nih. Kalau gue bisa bilang nih abang-abangan gue nih. Aduh. Asal jangan om-oman. Oh iya. Masih abang, masih aman. Kalau abang-abangan gue nih ya kan, doi multi talenta banget. Semuanya digarap sama dia. Gokil sih ya kan. Tapi yang gue tahu sekarang dia itu lagi sibuk di kebun terus. Oh iya, berkebun. Susah nyarinya. Iya. Turun kebun. Iya. Naik gunung deh. Orang biasanya turun gunung, dia naik gunung. Iya. Gokil loh. Ini Om Teddy, dia adalah petani kopi. Yoi, salah satu petani kopi andalan Euk nih. Anjay. Enggak. Apa kabar Om? Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Harus sehat Om. Masih doyan makan sehat. Iya, harus dong. Patokannya itu aja makan. Kalau masih doyan makan harus sehat ya. Masih sehat. Gimana? Om Teddy ini gue ketemu dia waktu gue lagi ya main-main di geng-gengan anak barat. Asik. Wih. Ya. Ini apa nih, mazhab, sekte? Enggak. Nggak sebut merek. Intinya gue lagi main ke daerah barat yang sama anak-anak sama teman-teman barat lah ya. Benar. Ketemu lah nih sama Om Teddy. Kebetulan kita waktu itu satu event ya Om ya. Bener. Iya, Sip. bener Pas banget. banget. Di situ ketemu ngobrol wah panjang terus. Akhirnya gue di Mr. Dam kita bikin podcast ini. Gue udah sempat lempar ke Adam sebenarnya kan. Undang Om Teddy kali ya, gue bilang gitu ya kan, karena dia ya menurut gue lu bertani lu lakonin ya nggak, lu keluar kota terus, lu ngerosting iya, lu komunitas iya, lu punya toko iya, lu jualan kopi ya, semuanya ada deh. Gila loh, gokil loh ya kan? Digarap semua ya. Asli, makanya gue tertarik untuk ngundang ini nih sosok Om Teddy ini, tapi waktunya agak susah ya. Iya, gue baru turun gunung Di kebun terus soalnya. 5 hari. 5 hari ya baru Masih turun. sindrom apa ya, hutan. Udah bingung gue, aduh Gua kira macet. sindrom kulbet. Jangan. Iya, gimana Om? Lagi sibuk apa sekarang nih? Kesibukan ya. Iya. Menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Bertani. Memprosesing kopi. Processing kopi ya. Kopi, kemudian roaster juga. Jualan kopi juga. Jualan kopi. juga. Apalagi ya, gue juga bingung sebenarnya gue ngapain ya. Kan gue bilang multi talenta, semuanya banyak digarap loh sama dia, asli. Bicara roaster ya kan. Aduh, roaster langsung tengah. Juara kita kemarin. Mantap. Gue cuma pengen ngebahas itu aja. Kemarin juara. Boleh. ACRI deh. Bener, Champion. ACRI. Berapa kali juara? Jadi ACTL itu memang ada regional. Yap, Gua regional. sempat ngikutin di 2 regional. Di Jakarta gua menang. Kemudian gua di Tangerang menang. Yoi. Akhirnya gua nggak tahu kenapa gua lagi di kebun, enak-enak nyantai, Dikabarin. dapat WA. Yoi. Om turun lagi gunung lu. Om, turun. Yoi. Ada, aduh. Gua bilang, wah gawat. Yoi, kalau udah disuruh turun gunung Iya. berarti ada yang gawat deh. Iya, ada yang gawat. Gua bilang oke, gua turun gunung dan gua kan nggak vaksin. Iya. Wah, gue nggak vaksin, gimana nih? Gue mikir-mikir, udahlah darat dah. Gue ajar, muntah pula. Ya. Aduh, gue bilang udah biarin deh muntah. Demi muntah gue jalanin Ya, semua ya. udah oe-oe.
Nyampe Jakarta, waduh gila nih. Nggak ada persiapan. Besokannya langsung main final. Udah dah. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah bawa mesin doang sih. Iya. Gue bingung sama Cherry. Baru kali ini gue ikutin. Nggak ada duitnya. Amplopnya nggak ada. Gue udah cari-cari. Mana amplopnya? Ada mesin. Gue bilang ayo. Pikirannya lumayan nih amplopnya ya buat gantiin. Buat gantiin transport. Naik gunung lagi. Iya. Nggak ada. Udahlah biarin lah. Nggak apa-apa. Udahlah, gua bawa Yang pulang. penting dapat mesin. Yoi, dapat Mesin lah. Ya kalau mesin juga dicairin juga lumayan Om. Parah. Wah 15-an tuh. Ya kan tuh. Dapat Mio. Udah Dapet buka Mio. harga. Guys, udah buka harga ya. Digetok gua mau mati lu, udah gua kasih buat lu jual. Enggak. Rencananya gua mau taruh Mr. Dam malah. Oh, kalau gitu. cakep. Ayo kita ngerosting bareng. Iya Asik. benar. Ah, Tuh. tinggal Boleh, Dam, lu belajar roasting kayaknya. oh, harus. Karena dia udah punya kebun sendiri. Iya, nggak? punya kebun, processing sendiri, kenapa kebun nggak sendiri. roasting sendiri ya enggak? Itu ya makanya. Bener. Padahal lagi Sempat gue belajar roasting Om. Waduh, di mana Tapi Dam? gosong kopinya. Gua tahu pasti itu di dapur. Enggak Om, pakai William yang sekilo apa 5 kilo yang gitu. N600 ya? Oke. Kelamaan Om, pasti buka ngebul. Wes. Berarti lagi bikin sate. Bukan kopi. Salah tempat lu. Salah. Gue yakin, gue tebak nih. Pasti gurunya orang Madura. Bukan gurunya, emang dia orang Madura. Biasa megang sate. Nggak biasa. Udahlah ketahuan deh. Maduranya ketahuan. Gokil loh. Dia bisa juga jadi cenayang. Enggak, yang sebenarnya gue biasa ngerosting, tiba-tiba di roasting. Gue bilang, wah ini sinting berdua nih. Gue nggak bisa, gue harus gimana cara gue muter otak, lu yang gue roasting berdua. Kapan lagi ya nggak? Soalnya ini waktunya ya. Om Teddy tuh sangat padat sekali ya. Kalau nyari dia ya lu harus naik gunung lah. Iya. Ya kan? Kayak gitu. Ini kebetulan kemarin baru turun gunung dari Sukabumi. Iya, Ya gue nggak tahu ya. Dapat info dari mana tiba-tiba temen gue Pak Wijaya yang dia memang pelatih polisi. Kalau gue kan pelatih pesut. Beda. Beda, gue dipanggil, ditelepon, di mana lu? Jakarta. Besok gue ke lu, ngapain? Bapak minta bikinin kopi. Anjir, gue bilang. Gila bikinin kopinya di Sukabumi lu. Berangkat tuh naik. Gue cuma bikin 3 kali, 3 cup. Tapi gue dari Jakarta ke Sukabumi. Dalam hati gue emang nggak ada tukang kopi apa? Iya, di sana gitu. Gawat. Sampai gue harus turun. Gawat lu ini. Aduh, gue bilang, oke, yaudah deh, karena perintah. Coba deh ajar deh. Udah angkat tuh. Masalahnya gue sih sebenarnya kalau gue ketangkap, gue minta balik bantuan. Oh iya, itu dulu. bener. Emang ketangkep kenapa sih Om? Emang lu mau ngapain? Gue nggak punya SIM. Lu ketangkepnya nih yang beres. Gue nggak punya SIM. Gawat ya. Naik skuter aja Om. Nah ini lagi gue demen-demen naik skuter kan. Iya. Jadi gue tadi dari Selipi skuter kesini, anjir enak juga ya. Lumayan, Cuman ya. baru kali ini yang gue jauh. Pegel juga Om. Pegel berdiri. Iya. Berdiri, Om. Nggak bisa tiduran. Nggak bisa. Gue bilang udahlah berdiri dah. Naik skuter tiduran gimana Coba naik skuter tapi tiduran. Gue nggak tahu deh. Udahlah ya udah gue berdiri aja makanya sampai sini anjir pegel gue nih. Kebanyakan berdiri. Untung badan gue bukan yang lain. Iya. Kalau yang lain Bisa, tanggung jawabnya susah. Ini bisa loh deh. Nggak bisa. Ini gara-gara lu doang sih. Oke, balik lagi gue mau ngobrol nih tentang Om Teddy. Gue Iya. sedikit bicara masalah petani kopi. Oke. Nah, ya gue dengar lu lagi sibuk di luar nih. Daerah Bengkulu ya, bener? Bener Iya, ya? Bener ya? Iya, jadi gue masuk 98, disitulah waktu itu gue pertama kali belajar kopi. Oke. Karena gue niatnya kuliah. Cuman gue seru juga ya, ternyata kopi di sana tuh kurang begitu maju. Udahlah, sambil menyelam, minum air, bakar ikan. Bakar ikan. Wah, udah aja. Iya. Cakep Sekarang tuh. enak ya. Iya, Enak habis ya.
cuman minum air doang mah gue cuman kembung. Iya benar. Baru gue mau Sambil ngomong. menyelam minum air, kembung. Gue tadi mau ngomong dia nambahin. Untung ada makan ikan ya. Iya, kenyang kan. Udah. Enak, gua bilang, Gue ya. belajar kopi sambil kuliah. Iya. Jalan sampai sana, gue kecantol sama orang Kecantol. sono. Udahlah. Ya gue harus bolak-balik. Sampai sana gue pikir, wah seru nih kalau berkebun nih. Yoi. Ah udahlah mulai berkebun. Kalau boleh tahu kebun sendiri atau kebun orang lu garap? Aduh, kebetulan sih punya keluarga ya. Oh, masih punya keluarga. Masih punya keluarga, minta tolong. Oh ya udahlah, sini gue garap. Akhirnya gue coba ajar Arabica karena di sana tuh kebanyakan robusta. Gue coba Arabica. Tapi aman. Kalau prediksi gue sih tidak aman ya. Kenapa tuh? Tidak aman karena ketinggiannya nggak dapet. Oke. Yang gue syarat-syarat di Arabica tuh nggak dapet. Cuman udahlah gue bilang gila aja deh, ajar aja. Belaga gila lah ya. Iya Belgia aja, Belgia udah belajar gila aja udah. Yoi. Udah. Tahu numbung apa kagak gue nggak tahu. Karena gue baru coba nanam setahun 2 tahun ini, belum kelihatan belum hasilnya. kelihatan. Oke. Iya sih. Masih proses lah ya. Masih proses lah. Jadi ya coba belajar pertanian juga gue. Yang wah bingung. Ternyata bertani itu lebih sulit ya. Lebih sulit bertani ya. Iya. Ketimbang berbisnis di Jakarta ya. Iya, mendingan itu karena dia itu gajinya aja udah tahunan. Oh, mereka gaji Iya. tahunan Ya, bertani. tiap musim. Oh iya benar. Tiap musim gajian, nggak musim ya nggak gajian. Oke. Tapi emang Om sendiri jurusan keduanya apa Om? Gue kebetulan ngambil hukum ya. Ambil hukum. Iya di Universitas Bengkulu. Tiba-tiba gue jadi kesini udah belok semua tuh. Lu mau gue jual tuh Apa dong? ijazah gue. Bisa balik nama loh. Enak. Kayak BPK balik nama. STNK Balik nama, ijazah gue resmi negeri bos. Negeri. Iya, jadi lawyer jadi petani kopi iya. atau gimana? Gue bingung gue juga ya udah gue kesel udah gue mau jual aja ijazah nih. Nah, gue pakai juga. Gue mau sekolahin lagi biar pinter. Di Pegadaian nggak laku. Udahlah. Siapa yang mau deh? Gue di sini. Mungkin Yang mau temen lu yang lawyer juga kali mau ijazah lu. Bisa jadi. Itu dia. yang baru-baru deh pengen gue jual nih. Ini negeri loh. Ya udah, gue mulai concern di Bengkulu, pulang pergi, akhirnya sambutan baiknya sampai gue bisa kenal sama yang ya orang-orang mereka, barista, petani, semua bahkan sampai gubernur. Ya, coba kontekin semua gue kumpulin. Keren. Akhirnya ya kebentuk lah. Kebentuk ya manusia-manusia yang bisa diatur. Wow. Ya udah akhirnya Manusia yang bisa diatur. itu karena kebanyakan nggak bisa diatur. Iya. Bikin komunitas tapi maunya sendiri-sendiri. Mendingan lo jadi tentara, Bos. Iya, enak. Jangan masuk komunitas. Iya. Benar. Tapi ya alhamdulillah komunitas itu berjalan lah sampai sekarang ya. Jalan. Wow. Jalan. Yang penting Namanya apa jalan. Om? Namanya gue Kokobar. Kokobar, yoi, shout out buat Kokobar, anak-anak Bengkulu, Rafflesia ya. Rafflesia, jadi komunitas kopi dan barista Rafflesia. Kenapa gue ambil Rafflesia? Karena Bengkulu identik dengan Rafflesia. Ya udah gue ambil deh. Oke. Akhirnya kebentuk. Ya insya Allah Januari ini kita ngumpul lagi, kita pengukuhan semuanya berjalan gitu. Jadi ya seru juga sih ya. Movementnya apa nih? Activity-nya apa nih? Iya. Aktivitinya Apakah sama yang anak-anak Jakarta atau teman-teman semua sama. jalanin? Gua ada beberapa yang gua copy paste, yang gua ambil yang baik-baiknya, yang jahat-jahatnya jangan gua ambil. Ya, usah lah ya. Nggak usah. Itu udahlah. Iya. Di komunitas itu. Iya kan. Yang baiknya gua ambil. Iya, Udah benar. gua tarik ke sana dan gue lebih sama ke petani ya. Kita emang benar-benar gue deketin petaninya, processingnya, semua gue deketin sampai Bapak RT, Bapak RW gue deketin karena gue emang harus ngobrol kan di sana. Lebih movementnya tuh lebih edukasi, entertain Edukasi edukasi karena ya? beberapa temen gue yang mungkin di barista Bengkulu khususnya, mereka banyak kekurangan informasi. Itu yang harus kita sampaikan buat teman-teman di sana. Daerah mungkin ya di Bengkulu itu ya. Iya, dia tuh, aduh, gue bilang kalau kata bahasa Jermannya mah
kopi aing kuma aing. Wah, kadang gua kalau ke sono kopi aing kuma aing udah ribet. Iya. Jerman bagian mana tuh? Iya, gua bilang udah ngapo dengan kau. Nah, mampus deh. Udah gua bilang ya udah kita pelan-pelan belajar nih. Enggak bisa kayak gitu. Udah, akhirnya gua coba apa yang gua tahu gua kasih lah. Yo, di-share lah ya. Di-share lah. Apa ya ilmu yang kita punya kita share bareng-bareng. Gue share bareng-bareng. Akhirnya ya udah kebentuk. Rencana kedepannya gue movementnya gue akan edukasi buat teman-teman di Bengkulu, buat Pemda karena memang event di Bengkulu tuh yang terbesar 3 event kopi. Oke. Apa tuh, Om? Gue aja lupa. Iya. Tapi ada 3. Pokoknya Ada 3. ada Bengkulu Expo, kemudian tentang pantai. Cuman di situ ada kopinya semua. Semua harus dinaikin kopi karena memang di Bengkulu itu kan memang robustanya dia banyak. Robustanya yang banyak. Iya, on paper dia tuh bertonton gitu. Wow. Cuman karena memang SDM-nya kurang. Oke. Itu sih. Karena SDM-nya kurang jadi lu mengedukasi lah ya. Iya. Biar banyak nih SDM-nya terus terkelola dengan baik perkopian Maunya Bengkulunya. gitu, niat gue gitu. Yoi, keren. Itunya ya. Kalau Gitu sih. kopi Bengkulu terkenalnya dengan rasa apa sih, Om? Rasa pahit. Mampus lu kalau. Iya. Kalau kopi rasa manis bukan kopi. Bukan kopi gula. Saset kali gula. Tebu. Kali. Iya. Iya. Jadi emang Bengkulu ini punya karakter yang yang menarik. Kenapa? Karena memang dia coklatnya terlalu dominan gitu. Dan pahitnya memang juga dominan. Itulah yang membuat pada tahun 90-80 kebanyakan petani Bengkulu coba nanam itu. Coba tanam gitu, cuman ketika generasi si anaknya ini misling dia, jadi kayak udah itu bapak gue. Gue mah beda. Ya udah, nih gue mau gerakin anak mudanya lagi, ayo balik lagi ke kopi. Itu sih dari situ sih sebenarnya. Naikin minat untuk bertani kopi atau mengangkat perkopian di Bengkulu lah ya. Iya, bahkan gue sampai deketin juga orang HKTI, jadi himpunan kelompok tani. Jadi emang gue kerjasamanya sama mereka sama koptan kelompok tani, koperasi, semuanya aja asal jangan kontrasepsi. Itu yang gue mau hajar. Kalau udah berbau gitu, gue pakai denger lagi. Kecilin dulu. Dia bisa ya belok gini. Nggak belok, emang begitu. Otak nih turun kebun sih. Kalau turun gunung enak gue bawanya, ini turun kebun. Lu temen lu tuh ya kalau nggak si A si B, si C nggak ada. Iya, jadi ya lucu lah temennya sama binatang. Kapan lagi nih jadwalnya berangkat ke Bengkulu lagi kapan? Iya. Rencananya sih paling Januari ini karena memang ada pengukuhan kan di sana, dipanggil juga sama gubernur itu tadi. Gubernur itu ya udahlah cobalah gua balik lagi. Mantap, Kalau sukses dapet terus tiket, ya. Kalau nggak dapet ya udah sini aja. Oke, bicara Bengkulu udah nih ya. Udah, ajar ya Bengkulu. Petani sih. udah. Petani gue masih pengen ini sih, Mas. Petani. Apa? Ini sih, Om. Ini kan cuaca lagi hujan, Om. Ya enggak? Iya. Curah hujan tinggi lah ya. Iya, nah itu berpengaruh besar nggak sih, Om, dengan hasil panen? Oh, berpengaruh. Berpengaruh besar. Berpengaruh banget sebenarnya karena cuaca itu paling yang nggak bisa ditebak walaupun lu berperakira, cuman tetap nggak bisa ditebak. Tiba-tiba tuh di hutan hujan, ya kan tiba-tiba kering. Nah, itu berpengaruh, karena ketika dia mulai kopi berkembang itu, ini pembukanya ada nih si bunga. Nah, bunga itu sebelum buah nongol, bunga dulu. Kalau bunga itu hancur karena hujan, karena badai, habis deh. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Iya, kayak apa ya? Iya, nempel doang tapi nggak keluar. Iya kan? Ada doang tapi nggak keluar hasil. Iya. Udah tuh. Paham. Gua kalau kayak gitu paham gua. Cepet. Enak, analoginya enak gitu. Berarti cuaca ekstrim itu bukan bagus untuk di kopi? Memang ada beberapa syarat ya. Untuk cuaca kayak curah hujan tuh memang kita butuhkan untuk ngambil dingin. Cuman juga tidak terlalu ekstrim untuk hujan dan badai karena berpengaruhnya nih pada hasil gitu.
Itu sih berpengaruh banget untuk panen kopi. Terus yang gue tahu kan gini Om, kopi itu kan ada rasa jeruk lah segala macam ini itu kan, coklat lah itu. Apakah memang kopi itu menyerap rasa di pohon sebelahnya atau apa gimana tuh? Ya, kopi bisa seperti itu. Dia bisa menyerap di sekeliling gitu. Ada beberapa kebun yang gue datengin, ternyata mereka coba bertumpang sari. Tumpang sari benar. Tumpang sari ya. Benar, Mereka benar. bertumpang sari. Jadi ketika ada kopi di 1 sampai 2 meter, di tengah-tengahnya dia tumpang sari tuh. Di tengahnya ditanemin tuh. Kalau di Jambi gue pernah pernah ngeliat gitu, ditanemin kentang. Kentang. Ditumpang sari sama kentang. Itu juga tidak kita bisa, kalau tumpang sari kan dia 3 bulanan. Nggak bisa lebih besar. Pohon yang lebih besar nggak bisa dia yang 3 bulan. 3 bulan udah panen, 3 Panen bulan udah panen. bersih gitu. Itu masih bisa kita manfaatin. Dia juga menyerap apa yang di sekeliling. Berarti kopinya rasa kentang dong. Iya. Sedikit ada kentang itu waktu itu di Jambi gue cobain di Kerinci ya. Kalau di Bengkulu memang masih jarang ya. Kalau kopi aja, padahal itu yang lumayan bagus ya. Kalau yang tadi Om bilang si robustanya terkenal dengan Coklat. coklat, karakter coklat. Apa karena emang di Sampingnya ada coklat. Ada beberapa pohon coklat tuh sama petani ditanam gitu. Jadi memang dia menyedot coklat. Kayak misalkan contoh kebun orang, kebun mamang gue nih, om gue, dia memang diajar coklat sampingnya. Jadi memang berdua dia. Dan itu memang, kok coklat ya? Dan memang bisa gitu. Itu sih pengaruhnya di situ. Berarti kalau misalnya gua tanemin sampingnya duren, rasa duren Tom? Bisa jadi kali ya. Bisa jadi ya, cuman ini analoginya ribet juga nih. Pokoknya Kan menyerap pohon sekeliling ya kan? iya, cuman juga jangan terlalu tinggi. Iya. Jangan main duluan sama kopi. Gitu. Biasanya kan tumpang sari atau itu kan ibaratnya kenapa mereka nanam di sebelah pohon kopinya atau apa kan pemanfaatan lahan. Benar dimanfaatkan. Sebenarnya mereka. pemanfaatan lahan Iya. ya kan? Dan pemanfaatannya itu yang setahu gua tidak merugikan tumbuhan sebelahnya, tumbuhan lainnya. Benar. Gitu. Yang rata-rata adalah nggak boleh lebih tinggi dari si tumbuhan yang emang sebelahnya. Utama ya, iya. Atau apa yang gitu yang kira-kira Karena masih efeknya kalau dia lebih tinggi dari kopi sebenarnya berpengaruhnya sama panen. Ya. Karena dia tidak dapat matahari. Si Matahari, daunnya ini ya, tidak ada kayak apa gitu, ya? bener. Nggak dapat matahari. Karena makanya tiap gunung itu harganya suka berbeda. Harga untuk harga jual tanah. Ya. Kalau dia dapat matahari itu biasanya lebih mahal. Oke. Di kebunnya kita ngomong ya. Cuman kalau yang dia nggak dapat Belakang, matahari itu lebih murah. Murah. Itu petani udah tahu gitu. Oke. Jadi oke. emang seperti itu. Berarti yang mereka butuhin adalah matahari pagi ya, Om? Matahari pagi. Kalau malam bukan matahari, Pak. Maksud gua kan nih ada Bulan. sunrise sama sunset. Asik. Kalau kan gunung nih. sunblock. Biar nggak hitam. Kalau lu bertani lu ke sunblock. Oh, gitu. Hitam-hitam kereta api. Biar hitam banyak yang ngantri. Iya. Gua demen nih. Aduh, gue sebenarnya ini mau bahas apa sih? Nggak jelas. Dari tadi belok kanan, belok kiri. Nggak, lu mau bahas apa deh? Ayo. Lagi nih Om. Apa nih? Lagi nambah. Syarat ketinggian untuk robusta itu berapa dan untuk arabica itu berapa? Om? Minimal Syarat ya. minimal atau maksimal? Biasanya. Yang biasa kita temuin dan biasa gue pakai literaturnya adalah untuk robusta. Biasanya di bawah 600 600 mdpl. Nah, untuk arabica itu bisa sampai di atas itu. Bisa di 600, 700 sampai ke 1000 bisa. Cuman kadang-kadang biasanya lebih dingin lebih banyak gitu. Oke. Yang ketinggian arabica. Cuman apakah bisa kita switch? Ya, baru gue mau nanya. Gue udah tahu lu bakal mau nanya. Kan gue bilang cenayang kan. Udah tahu. Cenayang Iya. asli. Gua Iya, beli Kalau dibalik talenta. gimana tuh Om? Dibalik bisa, cuman berpengaruh sama panen dan gini. Kita itu di Indonesia banyak pemilikan tanah itu di bawah 400. Pemilikan, makanya dia cuma nanam robusta gitu. Robusta itu banyak buahnya,
tapi kualitasnya memang ada, cuman harganya yang down. Karena memang Robusta itu emang second lager ya, lah kedua gitu. Nah kalau yang di atas itu juga sebenarnya makin mahal, karena memang harganya jualnya tuh memang mahal gitu. Kalau kita ke bawah kita tuker gitu, ini Arabica nggak mau dia, nggak mau dia dibawa gitu. Dan itu pernah dicoba zaman Belanda dulu. Tahu nggak kenapa disebut Pondok Kopi Jakarta Timur? Oke. Jakarta Timur. Ada yang tahu nggak? Tahu. Dapat hadiah nih. Asik. Yang tahu dapat hadiah. Biasanya gue nih. Biasanya gue kayak gini nih. Yang tahu aja, yang berani aja. Saya ngambil. Maaf. Nggak ada maksud nih. Nggak ada maksud. Tahu gue Pondok Kopi Jakarta Timur. Kenapa tuh Mas? Tahu nggak? Tahu gue. Iya, gue juga tahu masalahnya. Kenapa? Sejarahnya. Ya. Kenapa? Nggak tahu gua. Kalau sejarahnya gue nggak tahu. Nggak apa-apa, tebak nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Karena di kopi lebih baik salah. Karena dulu banyak kebun kopi di situ. Iya. Jadi zaman Belanda itu si orang-orang inlander ya, VOC itu memang bawa bibit. Inlander bawa bibit ke dulu namanya Batavia Batavia. Dibawa berharap di Jakarta waktu itu bisa dibikin kebun kopi. Oke, ternyata goblok. Maaf. Ternyata salah. Salah. Kenapa salah? Udah tahu di Batavia itu panas ya. Iya, betul. Apan, anak pantai. Anak pantai, iya kan? dekat pantai. Ya nggak bisa kopi, mati semua. Habis itu dibikin gitu. Akhirnya nyetok kopinya tuh memang pada saat itu di Pondok Kopi, semua gudang, coba bertanam semua di sana. Tapi karena gagal, ya dia pindah. Akhirnya dia pindah tuh ke Gunung Salak. Barat lah. Ke Jawa Barat. Akhirnya ya udahlah. Itulah asal mula Pondok Kopi sih. Filosofinya ya. Oh, berarti sejarah kopi di Indonesia ini adalah dibawa sama orang Belanda, Om? Iya, kebanyakan di Belanda, bahkan sampai di daerah-daerah Sumatera tuh ada sebagian memang Belanda yang bawa. Oh, berarti Belanda punya kopi, Om? Belanda sebenarnya dia tidak punya kopi ya untuk bibit, cuman mereka kan Eropa ini dia pikir dia bisa gitu tanam di sini, ternyata ya nggak bisa, sedangkan mereka bawa bibitnya dari sana. Gitu, makanya emang beberapa varietas kopi kebanyakan dari Afrika sama Eropa, mereka banyaknya kayak Indonesianya itu sih. Cuman dibikin lagi nih nama-nama yang Indonesia kayak Sigaraguta, giveaway lagi. Giveaway lagi. Yang berani-berani aja, yang berani-berani. Sini jawab, maju ke depan lo. Gue mau tanya sama orang Madura. Iya. Itu Sigaraguta artinya apaan ya? Sigaraguta nggak tahu. Nah itu dia, gue tanya sama orang Madura. Emang itu bahasa Madura, Om? Bukan. Siapa nanya sama gue? Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Iya sih. Entar dulu, jangan dijawab. Entar dulu ya, karena ada iklan dulu sebentar, ya kan. Pesan-pesan yang berikut ini. Dari sini kita acara ini lanjut sponsorin. lagi. Gue tahu banget tuh. Oke, kalau gitu balik lagi ntar abis iklan berikut ini. Lu kenapa sih, Cing? Dari tadi kagak bisa diem. Karena nih, kacau nih gue gara-gara minum ini nih. Emang lu itu minum apa? Minum kopi. Oh, pantesan lu minum kopi. Lah emang kenapa kopi? Lu jadi kecapean. Ya kan kopi mengandung capein, Cing. Bisa aja lu. Elah. Kalau lu mau nggak capek, minum nih, gua bawain. Wih, apaan nih, Cing? Endora. Wih, Endora, gue cobain, Cing ya. Coba. Gimana? Wah, bener seger nih, Seger kan? Cing. Seger kan? Yoi, Iya, mantep. mantep. Endora, refresh your mind. Oke, balik lagi. lagi. Udah iklan sebentar aja, jangan lama-lama. Lama gue capek nih. Lu iklannya panjang. Gila, prime time nih. Oke, balik lagi. Kita nerusin tadi Sigaraguta. Oke, Sigaraguta apa tuh, Om? Apaan tuh? Sebenarnya itu apa ya? Bahasa Sumatera Utara, bahasa Medan ya. Bahasa Medan. Bahasa Medan yang memang artinya
Ini gara-gara utang. Gara-gara utang. Gara-gara utang. Si Garaguta. Coba lu tanya deh sama temen lu yang Medan. Apa artinya apa gitu? Letterleknya artinya apa? Ya memang bahasa Melaikanya itu memang ini gara-gara utang kopi. Jadi petani filosofinya dulu petani Medan, daerah-daerah Sidikalang, daerah-daerah Toba semuanya itu mereka punya lahan tapi nggak punya bibit. Oke. Punya lahan nggak punya bibit. Nih bingung nih, gue mau nanamin apa nih? Iya. Nanam anak nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Gue Bisa nanam. bikin anak. Nanam Bikin nggak anak. bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ah masa sih? Nggak bisa dong. Bisa. Anak nggak bisa ditanam om. Bisa. Gila, dibikin lah. Maksudnya ditanam. Ya abis ditanam dibikin. Ya salah. beda. Salah. Salah deh. Giveaway lagi gitu. Gimana lagi deh? Banyak amat iklan belum. Nggak, pokoknya anak nggak bisa ditanam om. Oh nggak bisa. Nggak ya? bisa. Iya, tapi Dibikin. tapi kalau sudah mokat baru ditanam. Nah, Ya, ya, itu bisa. Benar, bisa. Sebenarnya masih Masuk bisa. nih. Masuk nih. Masuk, Masuk. 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 Gua Oke, masuk. lo dapat giveaway lah. Baru ditanam anaknya. Kalau dia mati. Jangan Iya. dong, jangan Iya. ngomongin itu. Jadi, Balik lagi si Garaguta. Iya, Dia si punya lahan Garaguta. tapi nggak punya bibit. Iya. Ya, akhirnya bibitnya ngutang. Utang. Iya. Karena ada tengkulak bawa bibit. Nih gua kasih deh bibit. Yoi. Tapi pakai bahasa sana. Yoi, Iya. gue utangin deh nih. Gua utangin, ya. tapi nanti kalau lu udah panen, bayar. balik Yoi. udah. Kebetulan si petani ngomongnya yes. Coba kalau no. Yoi. Iya. Oh itu yang gue bingung. Gimana ya namanya? Oh yes or no. Oh yes or no. Oh yes. Silent dan soalnya lu dah. Mati enggak? Mungkin jawaban yes. Coba kalau jawabnya no. Gimana coba? Aduh. Akhirnya ditanam, dibelokin. dibayar. Iya. Udahlah. Susah ya ngobrol sama orang tua ya. Gini ya. Anjing orang tua. Om. Abang-abangan ya. Abang-abangan. Udah deh. Dia untuk membayar kopi itu untuk membayar utangnya dia. Panen selanjutnya akhirnya dia dapat kan. Nah, makanya varietas itu dibikin wah si Garagutang nih. Gue juga bingung. Wah, ini gara-gara utang nih. Ya udah akhirnya ada. Sudah masuk Indonesia tuh suka diplesetin nih. Suka aneh-aneh. Iya. Itu untuk Sumatera Utara. Ada lagi giveaway lagi nih. Giveaway lagi yang berani-berani aja yang mau aja. Ada ateng. Ateng Apa tuh? Bener-bener ada ateng. Ada sub varietas ateng. Ateng. Giveaway-nya siapa yang bisa jawab? Coba deh Om, gue mau nanya sama lu nih. Kalau lu ngomong ateng, yang ada di otak lu tuh apa? Apa Om? Ateng. Iya. Tahu gua. Apa? Yang ada di otak gua ateng tuh pendek, Iya, bantet bantet. ya kan, ndut Oh. gitu. Iya. Kalau dari lu milenial apa nih? Sama om. Soalnya kebanyakan teman-teman gue yang namanya Ateng begitu om. Pendek semua. Wah. Iya. Waduh, Bantet ya kan? Bantet. Ateng. Tebek gitu Iya kayaknya tebak ya. gitu. Iya. Bener ya? Benar. Bener. memang ada di Aceh itu. Kalau lu bisa temuin banyak subvarietasnya tuh ateng. Ateng. Dia kecil-kecil memang. Entah namanya memang si pelawak si ateng ini diambil dipakai atau memang apa? Ternyata gue Enggak, selidikin. tapi bukan dari pelawak itu kayaknya. Nah itu dia, kok zaman dulu memang ada ateng memang kecil. Nah, iya. Physically dia memang kecil. Iya, emang udah dari dulu sebenarnya ateng yang almarhum pun pasti kan kecil dapet, kayak gitu. Nah dapetnya ini dari emang dulu, iya. di kopi kayak begitu juga. Iya. Memang kecil, arabikanya tuh kecil. Varietasnya Paling nggak mau tinggi-tinggi dia. Udah lu kasih makan juga nggak mau tinggi-tinggi. Tetep. Udah dielus-elus, dimaju mundur. Nih kan, belok lagi kan dia. Susah kali. Nggak mau gede. Jangan mentang-mentang lagi hujan, udara Iya. dingin nih kan ngomongnya Enggak. belok mulu dari tadi. Si Udin udah balik, tenang aja. Udah pulang. Udin udah pulang, udah buru-buru. Nggak tahan ke kamar mandi. Nggak tahan dia. Aduh. Iya, akhirnya ateng diplesetin, tapi ada memang itu ateng memang selain kecil Aceh Tengah. Oke. Tapi kalau kita nih, kalau Jakbar, Jakarta Barat ya Jakbar. Iya. Kalau Jakarta Selatan, Jaksel. nah di sana juga ada Yoi. ateng. Aceh Tengah. Aceh Tengah, Asik. tapi dibikin varietas sama dia bikin nama. Oh
gitu. Oke. Gila deh, sejarawan, kan cenayang, ya. Petani, semuanya ada di. Iya, cuman MC aja gua nggak bisa. Jangan lah. Lu mau kerja apa? Kalau kerja juga lu mau kerja apa? Janganlah. Gawat itu. Aduh. Ya udah. Kalau di kopi Om, cara membedakan biji kualitas specialty itu gimana sih? Yo, grading ya. Iya. Itu Sebenarnya proses grading memang tuh. specialty itu apa ya, kata-kata yang terkadang menjebak. Oke. Dijebak kita kayak lu masuk aja ke sono tapi pas ke sono lu nggak tahu apa sih pengertiannya itu. Specialty memang nih yang spesial. Bagaimana caranya dia harus di atas rata-rata dong kalau spesial. Indomie aja ada spesial. Ya, benar. Berarti pakai telur, ada kornet, sosisnya, kornet, sawi, Iya, pakai itulah. Itu Oke. yang itu yang jadi spesial. Nah, Oke. cuman ketika kita tahu bahas tentang specialty ternyata memang kan ada beberapa syarat. Iya. Dari green gradingnya, green size si binnya itu berapa besar, sampai dia penanamannya bagaimana, semua itu kan diambil data-data itu yang untuk menjadikan specialty kopi. Oke, berarti kan yang si bean specialty itu berarti kan dengan apa ya? Perhatian yang lebih ya, Benar, perawatannya, prosesinya yang benar-benar memang aturannya itu seperti itu. Iya. Baru bisa dikatakan itu spesial. lebih spesial gitu. Berarti Dari pupuknya mahal tuh Om ya? Pakai Gua nggak tahu deh, gua nggak tahu ya mungkin apa ya. pupuk yang mana gua nggak tahu. Tapi yang jelas memang ketika pakai pupuk A dengan pupuk B, gue udah dicoba nih kadang-kadang suka berbeda nih. Apakah syarat ketinggian itu ngaruh Om ke specialty itu? Sebenarnya sih bukan ke specialty-nya tapi ke kopinya, yes. Untuk syarat ketinggian. Karena memang kopi itu salah satu syaratnya untuk lu nanam kopi ya di ketinggian. Lu ngelihat di ketinggian. Jadi memang harus itu syarat untuk menanam kopi. Tapi setelah itu bisa nggak dibikin spesial? Ya bisa kalau memang petaninya, prosesinya, roasternya, bahkan sampai baristanya tuh bisa mentreatment semua itu. Lebih ke treatmentnya sih kalau Iya. menurut gue juga kenapa dia bisa dibilang spesial. Bener sih. Ya nggak sih? Kalau misalnya kopi itu siap panen itu ciri-cirinya apa sih Om? Kopi siap panen yang jelas itu akan berbeda dengan warna semula. Warna semula. Misalkan hijau. Nah, ketika hijau dia ada fotosintesis atau apa, dia berubah menjadi merah, matang. Merah. Tapi jangan juga terlalu lewat matang yang kayak grape warna anggur, enggak. Dia memang warna merah. Merah tuh kayak merah cherry gitu Om? Kayak merah cherry. Tapi ada beberapa varietas yang matangnya itu bukan merah. Hijau? Enggak. Kuning. Iya, makanya kita biasanya kenalnya yellow cultura. Gitu. Yellow cultura itu mungkin dari luar, tapi beberapa petani sudah menanam biasanya di daerah Flores. Oke. Ya setahu gue sih sebelum ke merah mereka kuning dulu Om. Baru ke merah. Nah, kalau ini enggak, dia kan Dia mentok di kuning aja tuh. dia mentok di kuning, lu nggak akan warna merah, Nggak berubah. akan jadi warna merah. Jadi kuning, gitu. matangnya itu kuning ya. Itulah ada di Flores. Varietas itu makanya salah satu sub varietas yang unik. Unik ya. Oke, yang kita sebutnya biasa yellow cultura. Kopi kuning. Kopi Jadi dia kuning. matangnya kuning bukan merah. kuning. Itu sih kalau yang lucu-lucu kopi. Mau tanya nih gue, kenapa beans geisha tuh mahal Om? Nah, Apa sih spesialnya bedanya apa tuh sih, Om? apa? Ini dari sudut pandang gue pribadi ya, mungkin gue salah ya. Cuman di geisha itu kenapa memang mahal? Karena aftertaste-nya tuh unik. Stop. Lu bicara aftertaste ya, kan? ya, rasa kopi. Nah, aftertaste itu kan sebenarnya kan berhubungannya sama ya gimana lu prosesnya atau ngerostingnya atau bagaimana itu bukan? Bukan, emang itu berpengaruh. Emang basic beansnya. Basicnya. Oke. bibitnya kalau- Om berarti ya? Bibitnya berarti? Memang bibitnya. Jadi geisha itu memang awalnya ditemuin di negara Panama. Panama. Padahal geisha itu Jepang Om. Nah, ini lucunya. Jadi di Panama itu pada saat itu dia dapat kopi tapi nggak tahu nih si petani. Gue lupa namanya. Bininya namanya geisha.
Oh. Namanya. Karena dia bingung kan, gue namain siapa nih? Kalau maaf ya, Suparti nggak lucu. Iya. Dari Panama Suparti. Iya, benar. Kalau gue namain Ayu, beda. Beda, iya benar. Iya kan, makanya gue Ntar bingung kan. bini gue cemburu lagi. Iya kan. Siapa lu pakai tuh? Udahlah, bini gue abis gue malam-malam gue garap. Iya. Gue garap kopi nih. Gue garap lagi kopi, gue garap. Iya kan, ya udahlah namanya bini gue aja lah Geisha. Iya. Kebetulan Geisha dari Panama, varietasnya juga memang unik. Awalnya dari situ, nah akhirnya menyebar ke seantero bahwa memang dia unik, aftertaste-nya itu unik. Tapi emang berarti Geisha itu bukan dari Jepang. Bukan. Itu varietas. Sub varietas. Ini nih teman-teman banyak kadang-kadang suka saking pinternya kali ya. Iya. Saking pinternya. Banyak banget sekarang orang pinter-pinter. Iya. Bang. Iya, varietasnya apa? Langsung dia bilang misalkan Ateng. Kalau menurut gue salah. Karena itu sub. Itu sub. Jadi kalau varietas itu Basicnya, kita kena 4. Robusta, Arabica, Excelsa sama Liberica. Itu varietas. Oke. Tapi mereka punya anak nggak? Ada. Kita biasanya lebih bawah itu sub. Jatuhnya sub. Nah, ya, sama aja kayak struktur organisasi lah ya. Benar. Iya. Subnya itu Arabica. Ayo anak-anaknya sini kumpul. Oke. Ada Borbo, Iya, ada benar. Yellow Kaltura, ada Andung Sari, Sigara Gutang. Tuh ayo kelas yang ini nih ke sini. Yang Robusta ada. Baru diklasifikasikan ada, Robusta juga Banyak ada. juga. Makanya kadang kita nemuin kok Robusta di Magelang fisiknya lebih kecil. Iya. Tapi kalau lu temuin di daerah Sumatera khususnya Lampung lebih gede. Ini beda varietas tapi maksud gua beda sub varietas tapi varietasnya sama. Itulah makanya kenapa bisa besar dan kecil. Itu. Nah, balik lagi ke Geisha. Karena waktu itu namanya bininya Geisha, untungnya bukan si Ayu. Iya. Udah namanya Geisha. Dan ya unik itu memang apa ya? Gue juga waktu pertama kali, kenapa sih ini bisa mahal? Asli, bener. Iya sampai sekarang. Ingat kan waktu kita ngelelang Geisha tuh? Iya. Di Sikot kalau kan? itu waktu itu Geishanya dari Kolombia. Dari Kolombia. Beda, subvarietasnya memang Geisha tapi penanamannya di Kolombia. Ada kan di Indonesia, giveaway lagi. Yang berani-berani aja, yang mau aja, yang punya nyali. Sini lo, jawab nih. Berani. Giveaway buat lo. Gua harus nyediain berapa hadiah nih. Giveaway Ya kan mulu. lu tahu kalau gua MC berarti hadiahnya harus banyak kok. Iya benar juga sih. Dan beserta temen-temennya ya. Yang air warna merah lah. Iya. Gua waktu itu lagi gua bilang, aduh. Gua sih bukan anti. Riders itu. Gua bilang, selalu dah. Gua nggak ikut-ikut. Yang penting acaranya rame. Oh iya, itu betul. Kan itu yang penting. Jadi gimana giveaway-nya? Oke, nih ya kan. Geisha. Yang bisa jawab, guys. Adakah Geisha di Indonesia? Ada nggak? Gua nanya kenapa lu nanya Kalau lagi? gua rasa ada, Om. Kenapa? Hah? Kenapa? Di Kolombia aja ada ya kan. Kenapa di Indonesia nggak ada? Padahal adanya dari Panama, ya nggak? Bener juga. Iya, Logikanya gitu. Dapat dong gua. Dapat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Silakan naik ke punggung. Bukan panggung ya. Bukan punggung siapa yang lu mau naikin? Bentar lu garap lagi. Enggak lah, jangan lah. Ada. Ada Memang ya? Daerah mana, Tom? Di Jawa Barat ada, iya kan, di Classic Bean dan di Jember juga ada. Jadi mereka memang bawa varietas si Geisha itu ke Indonesia, masuk ke Indonesia dan mereka mulai nanam. Mereka bawa bibitnya itu ya. Tapi apakah sama dengan yang aslinya? Itu yang harus dipertanyakan. Yoi. Kemarin sih gue coba kayaknya meleset sedikit, karena Nggak sama ya. nggak sama, ya karena dia memang jadi kopi itu biasanya unsur hara tanahnya itu memang berpengaruh. Iyalah, Yang udah ditanam pasti. di mana? Iya. Kayak Geisha tuh memang cocoknya pas kebetulan
Ya memang di Panama. Ketika dibawa ke Indonesia ya ada ciri khas yang hilang. Iya, beda pasti. Beda kayak- tanah pasti beda hasilnya. Gue yakin. Iya, di mana kita Iya. buang di situ kita Nah, beda biang aja beda anak kan. Itu udah jelas banget. banyak banget tuh Iya. kayak Blue Mountain. Iya. Kita nggak tahu Blue Mountain Iya. tuh apa gara-gara ada yang bilang Blue Mountain. Iya bingung, cuman memang kan ya gue tanya lagi sama teman-teman Blue Mountain apa? Gunungnya warna biru, Om. Nah itu dia. Emang ada. Gue juga tahu. Bener loh. Iya bener, nggak salah. Gunungnya warna biru, makanya disebutnya Blue Mountain. Kalau hijau, Green Mountain, aja. kalau kuning, Yellow, hitam, Black. orang bule, negro, Boker di rumput. iya kan. Ini Blue Mountain bos, Iya, bukan orang lagi boker. Jangan. Blue Mountain. Iya. Jadi emang lucu. Blue Mountain adalah sebenarnya memang itu varietas dari namanya ya kita biasa kenal Bob Marley lah ya. Bob Oke. Marley. Nah, Asik. jadi ada di daerah Jamaika itu Oh, ada mantap. pegunungan biru. Biru. Mungkin lagi pas lagi begitu-gitu, oh biru semua loh. Wah, ya, bisa. Halu. Halu. Makanya ada gunung halu. Ada Ya. gunung halu. Halu. Masuk. Mungkin lagi halu pada Iya. saat itu. Nah, Halu di gunung. Benar, nah, si Om Bob Marley ini mungkin Om lagi Bob. halu. Yoi. Kok biru semua. Yoi. Akhirnya memang nama pegunungan itu dibikin Blue Mountain. Enggak, emang warnanya biru, Om, gunung itu. Nggak pernah ada sebenarnya kalau mau ribut sih. Kalau mau dari ribut. kejauhan itu gunung itu warnanya biru, tapi ketika dideketin tetap hijau. Ya namanya hutan, pohonan, Halu mana ada itu. warna biru. Iya, akhirnya mereka gua nggak tahu deh bagaimana pokoknya biru dan hijau. Iya. Ya kan? Nanam kopi di situ kan sama si Om, tar dulu, karena Om, setahu Iya. gua, Iya. warna hijau itu terbentuk dari campuran biru dengan kuning, bisa jadi hijau. Hitam Gitu. nggak? Enggak. apa ada. fungsinya temen gue negro Enggak, lagi? nggak ada. Nggak ada. Oh, Enggak, nggak ada, si iya, negro iya. belum kebelet. Enggak Oh, ada. Iya. Lagi di ujung. Lagi di ujung. Oh gitu ya. Gua Gitu. nggak- Warna gua nggak hijau tuh ngerti. terbentuk dari warna biru dengan kuning. Kuning. Jadinya Hijau. hijau. Jadi hijau. Yoi. Nah kalau Blue Mountain, Blue Mountain, Nah. ya itu yang di kenapa Blue Mountain? Karena mungkin dari kejauhan ngelihatnya warna biru. Iya, Tapi biru. ternyata biru. Kenapa warna biru? Biru terus kena sinar matahari kuning ya nggak? kuning. Pasti deketin, oh ternyata warna hijau ya. Iya. Nah, masuk gak? Masuk. Masuk sih. Dapat dong gua gimana dong? silakan ambil ke punggung. Silakan naik ke punggung. Iya. Punggung siapa yang mau naikin? Iya kan? Aduh. Iya, balik akhirnya lagi, udah, balik lagi. Balik lagi. Sama dia dibikin varietas Blue Mountain yang ada di Jamaika. Jamaika. Kebetulan provinsinya provinsi Kingston. Kingston. Cuman Oh, gua nggak tahu RT berapa. Uncle Bob. Itu dia yang gua nggak tahu. Gue tahu itu RT 5 sebelahnya, rumahnya tuh sebelahnya Aji Nain ya, belakangnya Aji Aang yang ada pohon jambunya. Lu nggak tahu. Gua nggak nyambung, bingung gua. Kalau ngomongnya kayak gitu kan, udahlah. Pokoknya daerah sana deh. Pokoknya orangnya tuh kulitnya shiny, berkilat. Shiny, Asik. Oh iya kan, udah dibikin lah itu varietas. Packagingnya juga lucu sih, menurut gua nih. Ini unik juga sih. Akhirnya bersebar dan gue tanya lagi, ada nggak Blue Mountain varietas itu di Indonesia? Ada. Ada. Udah beberapa yang menanam itu. Cuman mencoba menanam. mencoba menanam, tapi sekali lagi Balik jadi lagi. karakternya hilang. Iya, Ada ciri khas yang hilang gitu Om. Iya, kayak ya kita balik lagi ke geisha. Kalau lu, gua nggak tahu ya, mudah-mudahan sih lu nggak pernah minum geisha. Mudah-mudahan. Kenapa sih emang? Lu kan, iya maaf ya, orang kaum sudra. Oh iya tahu. Kaum sudra lu tuh, kaum bawah. Iya tahu. Hati-hati. Ape? Nama Ape? gue depannya R. Raden. Nah, lu tahu kan Raden? Pak Raden. Iya beda. Oh beda. Berarti gua nggak bisa dimasukin kaum Sunda tuh nggak bisa Om. Adam. Kita berdua. Biru Om, lu kalau biru nih. Adam? Coba Arudam, Iya Dam, gimana Dam? Lu Camadura tuh. gimana Dam? Lu tuh gue yakin banget nggak keminum deh. Pernah sih Om.
Pernah ya? Pernah, tapi Alhamdulillah. pas belum ngerti kopi om, cuman taunya enak aja udah. Siapa yang bikinin? Waktu itu gue di ini om, daerah Bintaro. Waduh. Ada tuh Beans Geisha. 65.000 om, satu gelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih murah om itu. Gua waktu itu gope. Tuh, benar. Setahu gue sekitaran 3,5 sampai gope tuh. Coba lu breakdown. Bahkan sampai gua minumnya sama berempat. Iya. Patungan. Patung Patungan gope. Semua buat nyobain doang, mau Iya, tahu ya. Mau tahu nih apa Beneran ya, emang tapi itu bener-bener GC yang dari Panama dong. Kebetulan dia bilang gue ngeliat harganya nih zaman dulu ya lagi belajar kopi. Ya udahlah aja lah gope. Kita berempat yuk bagaimana cepet 25 deh. Yuk. Cuman jangan di depan kasir lu bayarnya. Iya. Dulu deh nanti Yoi. kita ganti. Gue cobain. Anjingnya lagi enak banget gue bilang. Enak banget emang ya. Ya udah 125 gue cuman megang 4 sampai 5 sendok. Udah lah yang penting gue udah cobain deh. Gue udah nggak kaum bawah. Yoi. Gue udah pernah cobain kopi mahal. Iya, Ya iya, udahlah. Di Tanah Merah dong. Tanah Iya, Merah ada. iya. Belakangan ini memang keluar banyak kan. Tanah Merah ada. Ya gue nyobainnya di situ. Tanah Iya. Merah. Bahkan yang kemarin gue bilang apa ya? Gue nggak tahu ya kenapa. Gue sampai halu. Gue lagi ngeteh atau lagi ngopi. Ya, itu dia. Bener banget. Seger banget om, asli. Bener dah. banget. Seger banget. Yang gue rasain malah sebenarnya nih rebusan bunga melati. Gue bilang. Iya. Gue bilang Yasminnya keluar banget ya. Gue Iya. bilang jadi enak. Kayak nih. teh pucuk nggak pakai gula om. Iya. Seger banget. Iya itu dia. Asli seger banget. Iya kan ditemenin sama yang pucuk-pucuk. Iya. Seger. Lo kemana juga kalau disegerin sama yang pucuk-pucuk itu segar. Akhirnya emang ya itulah yang membuat Iya. memang kopi mahal. Terakhir gue tanya berapa kopi Geisha. Green bean-nya masih di angka 5-an deh, 5 juta. Green bean sekilo. Sekilo. Masih 5.000. Gile. Lu bayangin aja kan. Gila, pantesan mahal banget. Iya, tahu lah, gue udah males sih kalau udah bean-bean mahal. Iya sih. Kaum gue nggak bisa minum. Iya, kasihan ya. Gua takutin dia. bener-bener, Tapi bener. Takutnya seberapa besar presentasi si kopi ini biar enak om? Presentasinya. Misalnya nih om, misalnya dari si kebun ini berapa persen, terus dari si roaster ini berapa persen, sampai ke barista ini berapa persen ini gitu. semuanya ya Iya, kita iya, tracking iya. ya. Biar kopi itu jadi enak om gitu. Sebenarnya memang ada kalau misalkan dari hulu ke hilir tuh kita memang tidak layak ya kalau ngomong kita presentasi. Cuman memang bagi gue juga gue mau nggak mau akhirnya mencoba. Oke lah gue coba presentasiin. Oke. Nah, mempresentasekan lu berapa persen sih? Lu berapa persen? Semua berapa persen ya? Akhirnya menjadi 100% itu memang ya gue harus mencoba objektif, subjektif. Gue masukin berapa persen. Jadi kalau misalkan petani bagi gue itu sekitar 20% dia berpengaruh. Top-topnya. Dia nanam dengan pupuk yang baik, kebetulan iklimnya juga alam mendukung. Iya. Paling top 20% dia. 20%, masih ada 80. Masih banyak, itu kebagi-bagi nih. Kemudian dari si petani sudah maksimal dia 20%, kemudian ada processing dong. Processing. Nah processing ini juga kadang-kadang otaknya juga oglek. Di Bengkulu itu kopi itu abis dipetik taruh di aspal. Sinting kan gue bilang gila top nih, gue bilang bang Top. iya lu bayangin processing nih skip Oke, sebentar oke. bahwa ada processing yang taruhnya di aspal. Gue temuin itu di kebun daerah Bengkulu Utara, daerah Kabupaten Lebong. Alasannya apa dia taruh di aspal? Ketika gue tanya kenapa, biar cepat kering. Tapi kan ada unsur yang lain. Iya, karena kan kopi itu sifatnya menyerap. Iya. Bener. Nah, apalagi lu taruh aspal. Bau Rasa aspal. aspal tuh Iya, rasa kopi. Kalau bau aspal, kalau temen gue yang Iya. mau anjing, Ih, bener. Belum tadi negro ya kan? jangan-jangan lagi ini. Iya, jadi dan gue pernah pas gue cobain anjing, kok kayak ada. Iya. Udahlah, gue akhirnya, aduh ya Oke, udah. oke. Akhirnya processing ini banyak yang ngaco. Step processing itu ngapain aja sih sebenarnya? Tergantung dari si prosesornya juga. Dia mau bentuk apa ini kopi setelah pasca panen. Setelah lu petik lu mau lu apain nih kopi? Apa yang semi wash, Oh. Oke. full wash, Natural ada lah honey, ini. natural. Oke. Nah,
Tapi kan pattern si natural si itu kan nggak punya standarisasi. Yap. Mereka nggak punya SNI-nya. Akhirnya seenak udel gue. Oke, emang nggak ada SNI-nya atau belum dibikin SNI-nya atau emang ya Banyak sih suka ngomong ada kayak gitu. kriterianya. Banyak sih kalau kayak gitu banyak yang harus memang diperbaikin. Memang Iya. tidak ada lembaga yang mensertifikasi tentang itu. Betul. Akhirnya mereka jadi liar. Itulah yang terbentuk. Jadi kayak misalkan lu cobain wine, sebenarnya lu bertanya ketika processing wine, udah pernah coba dong ada Am? Fermentasi. Udah Om. Udah ya, lu tahu nggak dia berapa hari minimal untuk processing Fermentasinya, wine? Iya, berapa hari? Pernah tahu? Bukannya bulanan Om ya? Ya, itu kan bagi siapa? Prosesornya siapa? Kalau prosesornya yang cepat, dia bisa 30 hari, 40 hari, 60 hari. Itu kan kita nggak ada standar, nggak ada yang bikin standar. Oke. Akhirnya juga terbentuk sama si Honey. Honey pun sebenarnya ada berapa? Yang Adam tahu? Honey prosesannya ada berapa? Nggak tahu. Oke, honey itu sebenarnya juga dibagi 3. 3. Ada red honey, red merah. Merah, yoi. Ada yellow honey sama black honey. Oke. Jadi kita pecahin lagi, kita jabarin nih. Bedanya di mana? Akhirnya bedanya pada waktu masanya dia dibikin wine itu berapa waktu. Yang ini 30 hari. Oke. Yang ini 40, yang ini 60. Oke. Makanya jadi bean-nya itu rasa kadang-kadang honey. Yang kemarin kok gini ya, kok sekarang begini ya? Wine juga kok kemarin begini ya, kok sekarang begini ya? Mungkin dari waktunya itu ya, rentan waktunya, Waktunya itu yang berubah. kita nggak punya standarisasi. Begitu juga natural. Coba deh gue tanya sama lu Dam, maksudnya natural gimana tuh Dam? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya kan. Natural ya sebenarnya alami kan bahasa Alami, Indonesia. iya. Ya kita alamin aja. Cuman adakah waktu yang diperlukan untuk dia jadi alami, natural? Sampai sini nggak ada yang bilang Nggak ada. 10 hari. Ya oke, 2 hari. standarnya. Nggak ada. Seenak udel gua aja gue bilang ini natural ya natural. Ya itulah makanya nggak ada pattern yang pas untuk prosesor Oke. yang kita pakai. Ini pun kalau menurut gue dia pun maksimal kerjanya itu cuman palingan sekitar 25 25%. topnya Proses. processing. Udah Oke. 45 udah. 45 iya kan. Sekarang setelah processing biasanya bin dibuang kemana? Kita oper kemana lagi? Roster. Roster. Iya kan? Iya. Iya kan. Di roster pun juga banyak yang punya influence, punya mazhab, punya serikat, punya itu beda-beda. Beda-beda. Kalau lu patternnya mau pakai SCA, ya ke sini. Tapi kalau lu mau pakai yang liar, ya ke sini. Asal jangan ke tukang sate. Iya, pattern tukang sate lu pakai buat ngerosting habis. Iya, iya, Ngebul. Kalau tukang sate yang penting hitam. Waduh, iya itulah makanya. Oke. Dari roster. Top-topnya, iya, top-topnya pun bagi gue ya cuman 25. Tetap 25. Tetap 25 lu. Oke, sisa 30%. Iya. 30% ini biasanya yang gue pakai adalah bukan si baristanya, Tapi alatnya, equipment. Oh. Alat yang dipakai apa? Top-topnya paling berapa sih? Menurut gue 20 misalkan. Lu dengan kopi A, kopi B tiba-tiba lu bikin espressoin, lu pakai mocha pot. Ya beda rasanya. Iya, Iya. benar. Pakai V16 lu beda. Beda, Ini benar. equipmentnya, bukan si operatornya menggerakkan. Oke. Si barista enggak juga. Makanya ini pun alat menurut gua juga 20 nih. Nah, baru terakhir si barista nih. Barista. Barista aja banyak yang ngeblank. Iya. Ya kan? Top-topnya paling jago ya 10. ya 10 sampai 19% bahkan 10. Ya sekarang ya mohon maaf ya, gue bukan ituin barista ya. Mereka kan sudah ada pattern yang dihitungin apa sih yang mempengaruhi? Iya. Apa green size? Iya. Ya paling lu mentok-mentok nih ya. Ketika lu green size 1, ya nggak belok-belok banget. Nggak, rasanya tuh nggak jauh-jauh beda banget. Ya tetap mereka inilah nih perjalanan ini yang harus menjadi akhirnya 100%. Jadi emang panjang perjalanan sampai panjang. 100%. Tapi terkadang barista yang tengil-tengil banyak tuh. Banyak. Oh banyak. Banyak. Oh, gue nih, gue paling jago gue nya, Iya. akunya nih. Ah, teh kebo nih.
Negro lu. Kuning aja pokoknya. Iya kan. Dia bisa menceritakan si ini. Ya dia dapat cerita dari mana? Iya benar. Iya kan, kalau lidahnya dia sensori, kalau kagak ya paling cuman baca, wah ada rasa apel. Iya. Padahal siapa yang buat? Barista kah? Iya kan? Yang ngebuat ya pasti si roaster itu, si petani ini, si processor ini. Itulah makanya kadang-kadang udahlah kalau cuman barista doang, kadang-kadang lu top-topnya itu cuma segitu. Berarti mau kalau misalnya dari bibitnya aja udah jelek, mau sampai ke baristanya yang sepro apapun tetap nggak enak tuh kopi, Om. Menurut gue sih gitu ya. Kalaupun lu dapat bibit sudah jelek, ya kan, di prosesornya udah ngasal, di roasternya yang penting hitam, iya kan, dapat ke barista tiba-tiba jadi geisha, wah, gue sembah tuh baristanya. Iya kan, udah pasti ngikut, si temen-temen ya ngikut udah. Oh, berarti kalau misalnya bibitnya udah unggul, roasternya udah enak, si barista pun mau yang SDM-nya standar-standar aja udah pasti enak tuh, Om. Udah pasti enak. Ya kayak misalkan ada beberapa kedai lu kecil, cuman bin lu Spesial. oh spesial lu yang dia beli yang mahal-mahal. Ya udah, gue bilang dalam hati gue, jangan lu aja ngebar, panggilin aja adek lu yang SD, suruh bikin tuh kopi. Cuman bisikin, lu Gensa sekian nih. Nggak meleset, karena di belakang itu udah jago, udah pengalaman. Presentasinya soalnya gede, Om ya. Iya, karena ya sekarang kalau misalkan meleset pun, ya dia mau gimana, gitu sih. Om Adam Gitu Om Adam. Seru banget Om ngobrol sama Teddy nih. Edukasi ya. Edukasi bener. Lu rugi banget sih kalau lu nonton ini cuma setengah-setengah. Betul. Asli lu harus nonton dari awal sampai akhir ya kan. Kita udah ceritain orang negro ya kan. Kita udah ceritain Blue Mountain. Iya. Halo. Iya. Ngomongin istri orang. Si Geisha ya. Digarap lagi. Digarap ya kan. Udah sampai naik punggung. Punggung. Nggak ada punggung orang. Naik punggung. Gila, gua. Coba deh lu bayangin deh, kalau naik punggung maksudnya gimana ya? Gimana? Enggak, gua coba berasumsi. Dan lu pelanin dulu dah. Gua sama yang pengalaman. Iya kan? Maksudnya gimana coba Om? Terangin deh Om. Nggak ngerti gua. Ya kalau naik punggung begini. Mukanya ke sana berarti kita naik di punggung. 69 enggak. Bukan lah, ya gaya tubruk belakang. Akhirnya keluar juga. Gaya jangan edukasi jangan gitu. Enggak. Kita lagi bicara kopi. Oke, udah Malang Buana, udah sampai Bengkulu juga kita udah kemana-mana. Terakhir sih gue pengen tahu cerita sedikit tentang si Warna Kopi nih yang lu bangun. Dari tahun berapa sih Warna Kopi? Betul. Awalnya gue jualan kopi singkat aja. Gue pakai food truck, namanya Mau Kopi. Mungkin karena kurang hoki, gue rubah jadi Warna Kopi. Ya mulailah tuh. Coba gue jualan dan gue coba bangun si Warna Kopi ini sih. Ya akhirnya sampai sekarang gue ada di Pasar Selipi. Pasar Selipi tuh. Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Lu sendiri yang roasting? Kayaknya gitu sih. Asik. Oke. Binsa masih dari teman-teman atau emang dari jagoan lu Bengkulu itu? Yang jelas gue dari Bengkulu gue ambil. Oke, tuh yang ya kan. lain bisa gue dari si A, si B, semuanya bisa. Oke, berarti emang signature-nya dari Bengkulu ya? Kurang lebih kayak begitu sih, Bengkulu yang gue mau naikin. Ada original, ada single origin sama blend gue ada, semua juga ada ya, iya, gua semuanya ada. tuh ya kan, semuanya nih teman-teman sahabat Mr. Dam ya kan yang mau cobain ya kan, atau nih tes aja nih Om Teddy nih ya, yang dari nanamnya dia kan, processingnya dia, roastingnya dia ya kan, ya tinggal rasain aja bisa kayak gimana. Datengin adanya di mana? Pasar Selipi. Pasar Selipi lantai 1 di Kemanggisan Selipi Jakarta Barat. Jadi gue masih di Jakarta lah ya. Tuh ya nggak. Tetap base campnya masih di Jakarta, nggak jauh-jauh ya. Walaupun mainnya ke naik-naik gunung sana. Ada Instagramnya nggak Om? Ada. Ada Instagramnya. Kalau gue pribadi biasanya gue bikin 2. Memang yang satu buat Teddy Krisnawan IG gue, yang satu memang kedai ya gue bikin yang warna
X Kopi. karena ada X-nya. Kenapa tuh? Faktor X-nya. Jadi gini, kalau X-nya 1 menurut gue nakal tapi nggak kebangetan. Tapi kalau 3 nakal. Oke. Kalau 3 lu ngerti kan? X. Berarti lo X-nya cuma 1 nih? 1 aja, nakal dikit aja. Tangguh. Jatuhnya anti klimaks Om. Dam kecilin. Kita berdua aja udah. Dam nggak ada nih. Anti klimaks ya. Cuma 1 X harusnya. Nah, tapi memang warna triple X kopi. Nah, itu baru. Jadi kayak Vivid. Jangan. Kelepasan. Gawat gua. Tapi enggak. Memang salah satu itu gua ambil. X itu kenapa? Karena gue memang incarnya tuh anak muda, generasi X. Generasi X. Kalau kita nih Y ya, XYY itulah makanya gue market gue tuh memang ke situ. Oke, guys tuh ya kan yang mau nyobain langsung aja Pasar Selipi ada nih, langsung ketemu nih sama Om Teddy. Biasanya kalau Om Teddy nggak di situ ada siapa di sana? Nggak ada siapa-siapa. Tutup berarti ya? Nggak, biasa ada temen gue ya. Oke. Gue bisa dibantuin sama Eki, oke. Iya, atau temen gue yang di situ Gani juga dia ngebantuin kalau gue naik gunung. Siap tuh ya Turun kan. kebun. Oke, seperti biasa sahabat Mr. Dam, semua narasumber yang pernah duduk di kursi panas Mr. Dam Podcast ya kan, terakhir itu ada closing statementnya. Tar dulu dong Mas, goalsnya dulu. Oke, boleh. Silakan Madam. Goalsnya Om Teddy ke depannya apa Om? Apakah udah tercapai semua? Apakah masih goal ada? Kan ya? Iya. Sebenarnya sih sampai kapanpun goal gue ini nggak akan tercapai. Gue akuin sampai gue mati pun ini nggak akan tercapai. Gue cuman sifat dasar manusia itu. Iya, gue cuman mau mengkopikan Indonesia sih. Wow. Jadi mengkopikan Indonesia, menghitamkan Indonesia. Iya, itu aja sih goal gue. Cuman gue nggak tahu nih nyampe apa enggaknya ya. Insya Allah nyampe. Waduh, Amin. Yang penting good support systemnya berjalan dengan baik. Betul. Iya. Oke. Gitu. Jadi mengkopikan Indonesia. Oke, this is closing statement dari Om Teddy. Silakan. Closing statement Om. Oke, buat teman-teman yang mau belajar kopi, ayo kita belajar kopi. Di kopi itu tidak ada salah, tidak ada benar. Jadi semua itu kita mencoba. Kalau menurut gue seperti itu, dan try and error itu harus kita laksanain. Mencoba walaupun error, lebih baik salah daripada bobo manis. Iya. Daripada nggak ngapa-ngapain. Iya. Daripada nggak ngapa-ngapain. Iya. Kan? Kalau ngapa-ngapain, kota gue habis. Ngerti kan? Oke guys, thank you banget ya Om Teddy, terima kasih banyak Om ya kan udah bisa disempetin atau nyempetin waktunya untuk datang ke Mr. Podcast. Oke guys ya kan, nonton ditonton nih sampai habis, jangan setengah-setengah, dan thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mr. Dam Podcast, Just sit back and chill. Bye.